Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazna illa syi'ta sahla. Baik, seperti yang disebutkan tadi, ada saudara kita yang ingin bersyahadat untuk masuk ke dalam agama kita, di mana hidayah keimanan menjadi seorang muslim merupakan kenikmatan yang paling besar. Karena apabila seseorang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia mengenal Tuhannya, penciptanya, zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah kenikmatan yang paling besar. Seolah-olah seseorang itu terlahir kembali di dunia dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Maka itu suatu kenikmatan yang besar dan kita juga ikut bergembira dan berbahagia dengan kenikmatan ini. Tapi sebelumnya, karena masalah masuk ke dalam agama Islam itu bukan sesuatu hal yang bisa kita permainkan, ya. Ini adalah menyangkut dunia akhirat, menyangkut hidup dan mati, sehingga Islam tidak membolehkan untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kita perlu klarifikasi terlebih dulu dari saudara kita, ya, apakah memang beliau berkeinginan masuk ke dalam agama Islam ini dengan sukarela. Pertama, saya ingin bertanya, siapa nama saudara? Fendrian, lahir di mana? Ya, Jakarta. Tanggal 28 April 2001. Jadi umurnya berapa? 22. Dari apa? Suku apa? Batak Medan. Jadi statusnya sekarang ini masih mahasiswa, ya? Di mana? Di Universitas Dharma Persada. Nomor pas. Apa? Semester berapa? Jurusan dalam keluarga ada berapa bersaudara? Ada 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nah, Anda yang paling besar, nomor 2. Berarti masih punya kakak dan adik, ya. Orang tua masih semuanya. Baik, kemudian mengenai ketertarikan Anda ke dalam agama Islam itu pertama gimana? Apakah karena keyakinan atau karena terpaksa, ya? Karena dari lingkungan tempat kerja, Oh, kerja juga, ya. Teman-teman itu memberi pengaruh positif, ya, sehingga menjadikan Anda tertarik untuk masuk dan memeluk ke dalam agama Islam. Oke, dan mudah-mudahan itu memang yang Anda inginkan dari dalam hati Anda. Kemudian biasanya ketika seseorang itu masuk ke dalam Islam, dia akan mendapatkan ujian, lah, ya kan, dari keluarga sendiri dan sebagainya, kan. Tapi itu nggak ada masalah, ya. Kenapa demikian? Karena selagi orang itu punya keimanan yang kuat, maka dia tidak akan peduli dengan ujian yang menimpanya. Dia akan selalu tabah dan sabar. Tapi tetap, ya, bagaimanapun nanti Anda dapatkan dari keluarga Anda, perlakuan dan sebagainya, Anda tetap harus sabar. Tetap perlakukan mereka, pergauli mereka dengan baik. Masuk orang tua Anda, tetap Anda harus berbakti kepada mereka, ya, walaupun berbeda keyakinan. Karena sudah cukup, ya, prolog atau mukadimah, kita langsung saja, ya, masuk ke dalam akad atau acara intinya, yaitu kita membimbing saudara kita ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Anda tahu kan, ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, apa yang harus diucapkan? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Anda sudah
Masih sedikit. Kalau begitu nanti Anda mengikuti saya saja ya. Ya, sudah cukup, kita mulai saja. Anda ikuti saya mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arabnya, kemudian dengan bahasa Indonesianya ya. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sudah cukup. Jadi dengan demikian Anda sudah menjadi seorang muslim. Barakallahu. Jadi dan sekarang Anda bukan lagi seorang yang beragama lain. Anda adalah seorang muslim. Ketika seorang menjadi seorang muslim, maka dia tak harus mengetahui apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang diyakininya, dan juga kepada sesama manusia, demikian juga terutama kepada keluarganya dan kepada dirinya. Jadi Anda harus terus belajar dan juga harus terus untuk mengamalkan apa yang Anda pelajari, karena tujuan seorang muslim itu mencari kebaikan di dunia dan juga di akhirat ketika kita sudah meninggal. Kemudian saya pesankan untuk saudara selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Jadi jangan kemudian ketika diuji dalam perjalanan keislaman Anda, kemudian Anda berpaling lagi ke belakang. Maka supaya Anda dapat konsisten, istiqomah, bahasa Islamnya istiqomah ya, Anda hendaknya banyak bergaul dengan saudara-saudara sesama muslim. Karena ketika seseorang itu menjadi muslim, berarti dia bersaudara dengan orang muslim yang lain dimanapun dia berada, memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama ya. Jadi pertama, Anda harus bersyukur menjadi seorang muslim. Yang kedua, Anda harus bersabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, Anda harus selalu belajar terus tentang apa yang menjadi kewajiban Anda sebagai seorang muslim, dan kemudian tetap pergauli keluarga Anda, terutama orang tua Anda, dengan cara yang baik, tetap berbakti kepada mereka selagi mereka tidak menyuruh Anda untuk keluar dari Islam ya. Itu pesan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang ingin Anda sampaikan ya? Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Kalau Anda mengetahui atau menemukan hal-hal yang Anda tidak paham, jangan Anda ambil kesimpulan sendiri. Anda bisa bertanya kepada yang lebih tahu ya. Nah, mudah-mudahan semua yang diberikan dari pihak Masjid Fatimah memberi manfaat dan keberkahan untuk Anda, dan menjadikan Anda semakin istiqomah di dalam agama Islam, dan bisa mengajak syukur-syukur saudara yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam ya.